Syekh maupun kita semua mendengar bahwa tokoh umat Katolik di dunia, yakni Paus Fransiskus, sedang sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan beliau, agar selalu dapat memimpin umat Katolik dan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mari kita mendoa masing-masing untuk kesembuhan beliau. Mari kita mulai. Amin. Ini mazhab apa katanya yang begini-begini nih? Saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang bermazhab Bung Karno. Jadi ada pula mazhab Bung Karno sekarang, sahabat, atau dia menyebutnya mazhab Ahmad Soekarno. Meskipun Bung Karno tidak memiliki manhaj ya, beliau tidak pernah mengatakan saya ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dan Al-Quran wal Hadis, nggak pernah ya. Makanya tidak ada mazhab Bung Karno. Tapi hari ini ada orang yang mengatakan bermazhab Bung Karno, sahabat. Dikiranya Bung Karno bangga kali ya, sahabat. Saya yakin kalau Bung Karno masih hidup dicemooh sama Bung Karno, sahabat. Kakek kampret. Sesat lu gitu ya. Jadi selain sholat Idul Fitri yang viral kemarin itu dan juga azan gaya kapundong, sahabat. Saya sebut azan gaya kapundong ya, karena azannya itu membelakangi kiblat, sahabat, kemudian mengangkat tangan kanan dan kiri layaknya seorang yang sedang berperang gitu. Astagfirullah. Ini memang calon presidennya Udin ini, sahabat. Karena Udin katanya mau pulang kalau si Panji Gumilang ini jadi presiden gitu ya. Saya percaya kalau Panji Gumilang yang jadi presiden, tidak akan ada pembakaran gereja, tidak akan ada pembubaran ibadah orang Kristen. Kalau Panji Gumilang yang jadi presiden untuk Indonesia, saya percaya saya bisa kembali ke Indonesia. Ya, nggak bisa diragukan, Panji Gumilang orang hebat. Maka anak buahnya seperti saya hebat juga. Cukup dengan Saifuddin Ibrahim, satu orang akan membubarkan ajaran abad ke-7. Hapus 300 lato-lato agar semua damai di Indonesia. Dan itu saya setuju dengan Panji Gumilang. Katanya mau pulang kalau si Panji Gumilang ini jadi presiden gitu ya. Ya kenapa? Karena mereka sama ongok rayanya gitu. Jadi kalau pimpinannya ongok raya, ya jemaahnya jadi ongok raya, sahabat. Makanya supaya tidak ada santriwan-santriwati yang ongok raya akibat pimpinan yang ongok raya ini, kita beri reaksi ya, apa yang telah dia lakukan gitu. Ini judulnya dia tausiah, sahabat. Sedang bertausiah di forum mimbar Jumat lagi ya. Dan isinya apa coba? Berdoa untuk orang non-Islam kepada Allah. Dia ini bukan seorang negarawan, ingat ya. Dia bukan seorang negarawan, tapi dia hanya seorang pimpinan pondok pesantren, sahabat. Menyampaikan tausiah. Tausiah tahu ya, mengajak orang itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu gunanya forum tausiah. Namanya saja tausiah, tapi digunakan oleh kakek ongok raya ini untuk apa coba? Untuk mengajak jemaatnya mendoakan orang yang tidak beriman kepada Allah, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia.
Syekh maupun kita semua mendengar bahwa tokoh umat Katolik di dunia, yakni Paus Fransiskus, sedang sakit. Kita paham bahwa Paus selalu menampilkan pesan mengembangkan sikap toleransi dan perdamaian. Oleh sebab itu, kita semua di sini yang mempunyai visi misi pengembangan budaya toleransi dan perdamaian merasa perlu untuk mendoakan beliau agar mendapatkan kesembuhan, kemudian mendapatkan sehat yang paripurna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan beliau agar selalu dapat memimpin umat Katolik dan umat manusia yang ada di muka bumi ini, selalu mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian demi ketertiban umat manusia hidup di muka bumi ini. Mari kita mendoa masing-masing untuk kesembuhan beliau. Mari kita mulai. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Apakah kita boleh mendoakan kesembuhan bagi orang yang berbeda keyakinan dengan kita dalam Islam? Tentu boleh, sahabat. Hanya saja kakek tua ini tidak menyampaikan itu pada tempatnya, sahabat. Dia sedang bertausiah. Katanya itu toleransi, sahabat. Katanya itu moderat. Ini bukan moderat namanya, tapi model melarat ini. Ya. Etikanya model melarat ini, sahabat. Moralnya itu sudah sangat degradasi lagi daripada yang degradasi gitu. Dia mengutip pernyataan Paulus yang selalu mengajarkan tentang toleransi, sahabat. Kakek tua, kenapa kau tidak sampaikan saja bahwa Rasulullah SAW itu telah mengajarkan umat Islam ini bertoleransi. Beliau adalah orang yang sangat moderat. Karena terdapat 4 sifat ketauladan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus diamalkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyiarkan atau menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Beliau adalah figur utama dengan segala nilai kebaikannya. Siapa yang paling toleransi, siapa yang paling moderat adalah Rasulullah. Sejarah Islam sudah mengenal hak asasi manusia sejak kapan? Sejak Rasulullah SAW. Islam sudah lebih lama mengenal apa yang disebut dengan HAM sebelum undang-undang hak asasi manusia itu dicetuskan oleh Indonesia, yaitu dengan adanya apa? Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Kenapa tidak itu yang kau sampaikan ketika bertausiah? Malah mengutip pernyataan Paulus, orang yang tidak percaya kepada Rasulullah dan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selain itu, kakek tua ini juga menyinggung tentang perhelatan Piala Dunia U20 yang tidak jadi diselenggarakan di Indonesia. Ini makin kopla nih, coba kita dengarkan. Terjadi sikap yang kurang dewasa penyelenggara negara untuk memegang perjanjian internasional, amanah internasional, yaitu Indonesia sebagai tempat pertandingan olahraga internasional, yaitu sepak bola U20 yang telah ditetapkan oleh Organisasi Dunia untuk Sepak Bola atas permintaan Indonesia. Surat yang ditandatangani oleh Presiden, apapun prosesnya, tapi surat permohonan untuk Indonesia dapat ditetapkan sebagai tuan rumah sepak bola dunia U20. FIFA menyepakati memilih di antara 3 yang ada, yakni Indonesia ditetapkan. Dari tahun 19 semua dipersiapkan sampai pada titik hari untuk menentukan undian 24 peserta. Sekonyong-konyong ada badai dari tengah Indonesia. Gubernur Bali menolak. Kemudian dari barat Indonesia, Gubernur Jawa Tengah menolak. Kemudian penulis surat permohonan untuk Indonesia menjadi tuan rumah tidak bersikap. Jadi negara ini ditentukan oleh provinsi. Perjanjian internasional hanya digagalkan oleh seorang gubernur di tengah dan seorang gubernur di
Barat. Dan gagal, dicoret. Kemudian seakan-akan berjuang. PSSI datang. Kemudian pulang. Saya telah berjuang, namun dicoret. Apa ini? Isyarat. Inilah isyarat tidak dewasa. Hanya gara-gara Israel. Sampai kapan bangsa kita tidak dewasa? Kurang dewasa menghadapi diplomatik antar bangsa. Dia boleh nggak berbicara seperti itu, sahabat? Sangat boleh, tapi di warung kopi sambil angkat kaki gitu. Ya, sambil mengangkat kakinya sebelah, ngomong itu bersama teman-temannya di warung kopi boleh. Tidak di mimbar Jumat seperti ini. Inilah yang saya katakan, etika dia berdakwah itu tidak pas. Sudahlah tadi referensinya adalah pernyataan Paulus, pimpinan umat Kristiani. Nah, sekarang bahas sepak bola pula. Jebret. Katanya negara ini tidak dewasa dalam menyikapi hubungan internasional, hubungan diplomatik katanya. Hanya gara-gara Israel. Kakek tua, Indonesia belum pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sejauh ini Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, kakek tua. Bahkan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmanto Juwana menyebutkan bahwa Indonesia tidak mungkin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya ada 3 alasan Indonesia tak akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang masih menjajah Palestina itu. Nggak usah saya sebutkan ketiganya. Yang pertama saja alasannya, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka sebelum Palestina merdeka, tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pahami itu, kakek tua. Dikatainya pula Indonesia ini tidak dewasa menyikapi hubungan diplomatik. Kan lawak-lawak nama itu, sahabat. Katanya mazhab Bung Karno tentang hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel saja nggak tahu dia. Ini makanya kalau hidup Bung Karno digamparnya kakek tua ini, sahabat. Astagfirullah. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video mazhab Bung Karno ini. Sampai jumpa di video mazhab Bung Karni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.